Selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya kepada Tuhan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sukacita untuk terus beraktivitas. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita devosi dulu ya. Kita nyanyikan satu lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum kami belajar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk boleh memahami bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari salah satu kitab di Alkitab di Perjanjian Lama ya. Nama kitabnya Kitab Keluaran ya. Kamu buka Alkitabmu, buka Kitab Keluaran pasalnya yang ke-32. Nah, cerita Alkitab hari ini dimulai dari pasal ke-32 begitu ya. Nah, Bu Vero akan bacakan ayat 1-nya sampai ayat yang ke-6. Sisanya kamu bisa baca sendiri di rumah ya setelah selesai devosi ini. Oke, Bu Vero bacakan ya. Keluaran 32. Judul Alkitabnya Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, cerita kita hari ini tentang anak lembu emas gitu ya. Nah, pernah nggak kalau di rumah kamu mungkin ditinggal orang tuamu, kemudian kamu dikasih perintah begitu ya, kamu jangan melakukan ini ya, kamu cukup tunggu saja di ruangan begitu ya, tidak usah melakukan apa-apa. Kira-kira pernah nggak kamu mengikuti aturannya atau ada hal yang kamu lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan? Kira-kira ada nggak yang mungkin coba-coba nih, misalnya ambil HP-nya untuk main game atau mungkin ambil permainannya.
Nah, kalau ada ini mirip ya sama cerita yang ada di Alkitab ya tentang anak lembu emas ini. Jadi saat itu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Kamu ingat ya, yang membawa keluar bangsa Israel itu adalah Allah melalui Musa yang dia pilih. Nah, ketika sampai di Gunung Sinai ya, Musa diperintahkan Tuhan untuk mengambil 2 loh hukum ya ke atas Gunung Sinai, sehingga bangsa Israel itu menunggu di bawah kaki Gunung Sinai. Karena Musa begitu lama di atas gunung ya, bangsa Israel yang harusnya disuruh untuk menunggu Musa sampai dia datang setelah mengambil 2 loh hukum ya, mereka sudah mulai apa ya, khawatir nih, kayak berpikir Tuhan ada nggak ya kira-kira kalau Musa di atas dia kembali nggak ya? Karena mereka mulai berpikir bahwa Musa tidak akan kembali dan waktunya juga sudah cukup lama. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat Tuhan bagi diri mereka sendiri. Tuhannya ini yang mereka buat adalah sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bukan Tuhan yang sebenarnya yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, nah mereka berkata nih sama Harun gitu ya, mereka ingin punya Tuhan yang bisa mereka lihat. Nah, karena mereka sudah mendesak dan ingin sekali punya Tuhan yang bisa mereka lihat, akhirnya mereka membuat salah satu patung dari perhiasan-perhiasan mereka. Jadi mereka mengumpulkan semua perhiasan yang ada pada mereka, kemudian dibuatlah satu patung anak lembu emas yang mereka jadikan itu sebagai Allah mereka. Nah, ketika patung itu sudah dibuat, kemudian mereka sujud menyembah patung itu. Bahkan mereka memberikan korban persembahan gitu ya. Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya. Tetapi mereka sudah menyembah Allah yang mereka buat sendiri begitu. Karena mereka tidak memiliki iman yang kuat, karena menunggu-nunggu kapan ya Musa akan tiba begitu ya. Kapan ya Musa akan datang. Nah, Musa dengan Allah sedang berada di Gunung Sinai. Allah pastinya tahu dong apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Kemudian Allah marah karena melihat ternyata orang Israel menyembah Allah lain ya. Sudah tidak lagi menyembah Allah yang benar yang harusnya mereka sembah, yaitu Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya. Nah, karena Allah melihat bangsa Israel sudah mulai kacau ya, sudah mulai menyembah Allah lain, akhirnya Allah menyuruh Musa untuk turun saja begitu ya. Kamu turun, kamu lihat ya bangsamu, bangsa yang tegar tengkuk gitu ya, dibilang dalam Alkitab. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itu apa Bu? Itu kalau mungkin orang Palopo bilang mungkin kepala batu atau keras kepala ya, sering Bu Vero dengar juga begitu. Nah, akhirnya Musa turun gitu ya, turun dan melihat benar apa yang Allah bilang, bahwa bangsa Israel itu sudah menyembah Allah lain. Akhirnya ya, Musa itu sangat marah melihat hal itu. Kamu ingat tadi ya di awal bahwa Musa pergi ke atas gunung untuk mengambil dua loh hukum ya, mengambil 2 loh hukum. Nah, karena marahnya Musa, akhirnya dia lemparkan ya 2 loh hukum itu, kemudian pecah. Dia sangat marah kepada orang Israel. Dan dia bertanya, apa yang kalian lakukan di sini begitu ya. Kemudian Harun menjawab, mereka yang menyuruh untuk membuatkan Allah bagi mereka, begitu kata Harun. Karena Musa begitu marah, akhirnya Musa berdiri di depan perkemahan. Kemudian dia berkata, siapa yang percaya kepada Allahku gitu ya, kepada Allahnya Musa, Allah yang membawa keluar dari tanah Mesir gitu. Berkumpullah kepada saya, dan yang tidak percaya berarti tidak berkumpul gitu ya. Ternyata semua yang berkumpul adalah bangsa atau suku Bani gitu ya. Nah, ketika sudah terkumpul orang-orang yang percaya gitu ya, suku Bani ini, Musa memerintahkan kepada suku Bani untuk membunuh semua orang yang tidak percaya kepada Allah yang seharusnya, Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir begitu ya. Akhirnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allahnya Musa, kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu dibunuh. Kira-kira ada sekitar 3.000 orang ya yang mati pada saat itu. Nah,
Yang membunuh mereka adalah suku Bani, ya, karena diperintahkan oleh Musa, dan suku Bani ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Akhirnya yang tersisa adalah orang-orang yang percaya kepada Allahnya Musa, kepada Allah kita, Allah yang membawa keluar dari tanah perbudakan, ya, gitu. Kemudian setelah itu karena sudah terkumpul orang-orang yang percaya, akhirnya Musa kembali lagi ke atas gunung, ya, untuk mengambil kembali dan ingin memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang dilakukan orang Israel ini, ya. Musa akhirnya kembali lagi ke atas, begitu ya, ke atas gunung Sinai, dan memohon ampun kepada Tuhan, ya. Tetap saat Musa memohon ampun kepada Tuhan, ya, atas apa yang dilakukan oleh orang Israel, akhirnya Tuhan menjawab, ya. Kamu bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-33, ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu akan membebaskan dosa mereka kepada mereka, begitu ya. Nah, akhirnya setelah Musa pergi, kemudian Allah memerintahkan apa yang tadi Bu Vero sudah bacakan, gitu ya. Dia turun kembali, kemudian dia kembali memimpin bangsa Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, begitu ya. Nah, dari bacaan ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita memprioritaskan, mengutamakan Tuhan harusnya dalam hidup kita, gitu ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin pada saat itu tidak ada orang yang memimpin kita, tapi kita tetap memprioritaskan Tuhan, begitu ya, tidak mencari Allah lain. Karena mencari Allah lain atau menyembah Allah lain seperti yang dilakukan oleh orang Israel adalah satu perbuatan dosa, ya. Sangat-sangat berdosa dan sangat tidak disukai oleh Tuhan, begitu. Dalam hidup kita seringkali mungkin saja, ya, tanpa sadar sebenarnya kita menjadikan Allah itu sebenarnya tidak ada dalam hidup kita dan menjadikan hal-hal di sekitar kita sebagai hal yang utama. Misalnya nih, ya, mungkin saja karena kita senang main game, jadinya kita lupa, ya, lupa beribadah kepada Tuhan, begitu ya, lupa untuk memuji Tuhan, ya. Atau mungkin karena kita mungkin ingin melakukan apa yang kita inginkan, gitu ya, bukan melakukan apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan. Seperti apa yang ada di cerita hari ini, bagaimana seharusnya orang Israel melakukan apa yang Allah perintahkan dan bukan melakukan apa yang mereka inginkan, begitu ya. Tapi mereka balik, mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Bu Vero harap kita boleh sama-sama bertumbuh semakin hari, semakin mencintai firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menghidupinya dalam setiap aktivitasmu setiap hari. Ya, sekarang kamu lipat tangan, ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bantu kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk terus beribadah kepadamu, terus menyembah-Mu Tuhan, terus melakukan firman Tuhan. Tuhan, aktivitas kami, pembelajaran kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.